Oke, penjelasan. It's recording now. Oke, saya share screen dulu ya teman-teman ya. And oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya untuk yang strategi korporasi untuk pertemuan ke-10. Yes, ini saya bikin dokumentasinya dulu sebentar. Oke, apa itu strategi korporasi? Apa sih definisinya gitu ya? Oke, kita lihat strategi korporasi merupakan strategi yang berkaitan atau berhubungan erat dengan pilihan dari arah perusahaan secara keseluruhan. Dan juga mengenai bagaimana kita memanage portofolio bisnis dan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat kepada grand strategi dari corporate strategi ini ada beberapa ya, mulai dari growth strategi bertumbuh tadi seperti saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua itu adalah strategi stability strategi gitu ya. Kemudian juga yang ketiga itu ternyata ada kemudian yang lainnya itu adalah kita bicara mengenai strategi penciutan atau penghematan. Jadi ini strategi ini digunakan ketika perusahaan itu memiliki posisi yang lemah gitu dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya nih saya coba jelaskan dulu ya untuk ada dari bahan yang saya sudah susun ini bahan tambahannya. Oke, jadi corporate strategi itu berurusan dari dengan 3 hal ya, mulai dari yang jelas dari mengenai orientasi dari perusahaan itu terkait mengenai pertumbuhan, stabilitas atau penciutan tadi atau retrenchment. Ini kita bicara mengenai directional strategi. Kemudian juga industri atau pasar di mana perusahaan itu berkompetisi dengan menawarkan produk ataupun jasa yang mereka miliki itu, dan juga mereka mengambil hasilnya dari situ. Nah, itu merupakan parenting strategi. Nah, sorry. Yang kedua itu adalah industri ataupun pasar di mana perusahaan kita itu berkompetisi dengan manfaat dengan menawarkan menawarkan produk ataupun jasanya itu merupakan portofolio strategi. Lalu yang ketiga adalah tindakan di mana manajemen itu melakukan koordinasi aktivitas dan juga melakukan transfer sumber daya dan juga memanfaatkan kapabilitas di antara beberapa jenis produknya itu dan juga bisnis unitnya itu merupakan parenting strategi gitu loh. Oke, ini sebetulnya ada yang masuk dulu ya, saya admit. Oke, corporate strategy itu kita bicara itu mengenai pilihan dari arah perusahaan, arah dari perusahaan itu secara overall, secara keseluruhan, baik itu perusahaan kecil ataupun juga perusahaan yang dimana perusahaan di mana tuh kita hanya memiliki satu produk saja, ataupun juga misalnya perusahaan di tingkat perusahaan yang sifatnya multinasional gitu loh. Nah, di perusahaan yang besar ini, perusahaan-perusahaan yang multi bisnis yang besar ini, corporate strategy itu juga kita bicara mengenai bagaimana kita memanage beberapa jenis produk, beberapa jenis produk lines yang berbeda-beda, dan juga mengenai bisnis unit yang beragam. Tujuannya apa? Tujuan untuk bisa mendapatkan manfaat yang maksimum gitu loh. Nah, kemudian juga dalam hal ini jadi kalau misalnya headquarters dari perusahaan itu juga harus bisa memainkan peran sebagai parent atau sebagai orang tua, di mana perusahaan ini juga ya harus berhubungan erat dengan beragam produk dan juga bisnis unit yang dimiliki oleh anak-anak perusahaannya gitu loh. Nah, jadi corporate strategy ini kita termasuk juga di dalam itu keputusan terkait mengenai alur ataupun juga
apa juga mengenai dari segi keuangan dan juga sumber-sumber daya lainnya, dan juga dari mana perusahaan ini produk ini ataupun bisnis ini berasal gitu kan ya. Nah, melalui sekumpulan atau beragam apa namanya peralatan-peralatan di mana kita bisa melakukan koordinasi, jadi perusahaan itu harus bisa mentransfer skill atau keahlian dan juga kemampuan atau capabilities yang dimiliki dari satu unit kepada unit yang lain yang membutuhkan gitu loh. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Nah, kalau kita salah bicara tadi directional strategi ya. Jadi setiap perusahaan itu harus memutuskan orientasinya terhadap terkait pertumbuhan dengan menanyakan beberapa hal-hal sebagai berikut gitu loh. Nah, yang pertama itu adalah apakah kita sebaiknya melakukan ekspansi atau kita melakukan cutback atau memotong atau melepaskan beberapa unit tertentu atau bisnis tertentu, atau kita melanjutkan operasi perusahaan kita ini tanpa adanya perubahan sama sekali gitu. Jadi apakah kita mau ekspansi atau kita akan menjual atau mengurangi, atau kita tetap melakukan operasi perusahaan kita ini seperti biasa tanpa ada perubahan kan gitu ya. Lalu yang kedua, apakah sebaiknya kita melakukan konsentrasi aktivitas ini dalam suatu industri, atau mungkin kita melakukan diversifikasi ke dalam industri yang lainnya. Jadi yang kedua itu apakah kita harus berkonsentrasi pada industri tertentu atau kita melakukan diversifikasi usaha atau produk gitu loh. Nah, kalau yang ketiga, kalau misalkan kita ingin melakukan kalau kita ingin melakukan pertumbuhan dan juga ekspansi, apakah sebaiknya kita melakukan ini itu dari sisi perusahaan kita. Jadi dalam perusahaan kita yang kita develop ya, atau melalui misalnya akuisisi. Jadi akuisisi itu melakukan akuisisi sifatnya eksternal gitu loh. Atau kita misalnya membeli perusahaan, atau kita melakukan merger, atau kita melakukan joint venture kan gitu. Lalu yang berikutnya adalah directional strategi ya, dari sebuah perusahaan itu juga harus terdiri dari tiga orientasi melalui pertumbuhan. Jadi baik itu growth strategi, jadi melakukan ekspansi aktivitas perusahaan. Lalu yang kedua, stability strategi, jadi tidak ada perubahan, jadi tidak ada perubahan terkait mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu adalah retrenchment strategi, jadi kita melakukan pengurangan tingkat pengurangan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Begitu. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang menanyakan, monggo silakan. Monggo silakan kalau ada yang bertanyakan. Sebentar. Oke, kalau nggak ditanyakan kita lanjut ya. Sebentarnya saya bikin dokumentasinya dulu ya. Oke, here we go. Saya share screen lagi. Oke, tadi ini kan definisinya udah, terus kita lanjut kepada, ini kita coba jelaskan lebih detail lagi mengenai grand strategi ya, mulai dari growth strategi, kemudian stabilitas, kemudian juga retrenchment gitu ya. Kita di sini untuk strategi bertumbuh atau growth strategi. Jadi ada dibagi lagi menjadi beberapa, mulai dari strategi konsentrasi gitu ya. Jadi strategi ini mempertimbangkan bahwa produk ataupun bisnis yang dimiliki oleh perusahaan itu mempunyai potensi untuk bertumbuh kembang gitu ya. Jadi ada dua pilihan utama yang bisa dilakukan. Jadi mulai dari vertical growth atau horizontal growth. Vertical ini pertumbuhan dapat dicapai secara internal dengan cara memperluas operasi yang ada, atau secara eksternal melalui akuisisi gitu kan ya.
Nah, kemudian kalau untuk pertumbuhan horizontal, itu horizontal growth, itu adalah pertumbuhan ini bisa dicapai dengan cara apa? Dan cara memperluas operasional perusahaan ke lokasi geografis lainnya atau meningkatkan jangkauan produk ataupun jasa yang ditawarkan pada pasar. Jadi misalnya contohnya seperti apa? Seperti Brownies Amanda, dia kan ekspansi cabangnya yang awal tadi di Bandung, kemudian sama ekspansi ke Jakarta dan kota-kota lainnya. Lalu yang kedua itu adalah strategi diversifikasi. Jadi perusahaan melakukan diversifikasi karena apa? Karena pertumbuhan itu tidak menunjukkan kemajuan atau tidak adanya pertumbuhan yang sifatnya signifikan gitu, dan juga tidak ada lagi peluang untuk tumbuh dalam bisnis aslinya. Nah, dua jenis strategi diversifikasi ini ada dua ya. Jadi mulai dari diversifikasi yang sifatnya konsentrik atau related diversification. Nah, strategi ini dijalankan dengan apa? Dengan cara menambah produk baru yang masih ada kaitannya dengan produk yang ada saat ini, baik itu keterkaitan dalam sifat kesamaan teknologi ataupun pemanfaatan fasilitas bersama ataupun jaringan pemasaran yang sama. Jadi contohnya misalnya kelompok usaha Kompas Gramedia itu masuk ke bisnis penerbitan. Jadi mereka selain dari punya toko buku, mereka juga punya bisnis penerbitan, misalnya Alex Media Komputindo gitu kan ya. Nah kan awalnya juga Kompas ini sebagai awalnya kan dari koran gitu, dari koran Kompas, kemudian juga mereka merambah ke toko buku, juga merambah ke bisnis percetakan gitu kan ya. Nah sampai kepada beberapa bisnis yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya misalnya dari yang tadinya koran, terus juga punya majalah, kemudian juga misalnya punya tabloid saat itu kan. Sampai walaupun sekarang ada banyak majalah maupun tabloid itu yang akhirnya harus di-cut karena saat ini sudah karena adanya perubahan perilaku konsumen yang masif gitu. Jadi ya yang karena adanya disrupsi kan, terutama terkait dengan disrupsi digital gitu. Lalu lanjutnya diversifikasi konglomerat atau unrelated diversification. Jadi strategi yang dijalankan dengan menambahkan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak ada kaitannya dengan yang ada saat ini. Nah, jadi di dasarnya yang pasti kepada profit atau UUD, ujung-ujungnya duit. Contohnya seperti apa? Misalnya Bank Lipo sebagai cikal bakal daripada grup Lipo gitu kan. Kemudian mereka ini memutuskan untuk bergerak di bidang sektor properti. Misalnya apa? Ada Lipo Land, Lipo Karawaci, gitu, Lipo Cikarang, ya kan. Kemudian juga Lipo Development dan itu berkembang terus gitu kan ya. Lalu yang kedua, selain tadi kan dari growth strategi, sekarang kita bicara mengenai strategi stabilitas. Jadi strategi ini diambil apabila perusahaan ini tetap melanjutkan aktivitas tanpa adanya perubahan yang sifatnya signifikan. Jadi yang pertama adalah mulai dari strategi istirahat atau maju dengan hati-hati. Jadi pause or proceed with caution strategy. Jadi merupakan suatu time out atau kesempatan untuk istirahat sebelum melanjutkan dengan strategi pertumbuhan atau strategi pengurangan. Lalu yang kedua, strategi tidak ada perubahan atau no change strategy. Jadi ada sebuah keputusan untuk tidak melakukan suatu hal yang baru. Jadi suatu pilihan untuk melanjutkan operasi dan kebijakan saat ini sampai dengan waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi misalnya seperti kayak warung kelontong atau warung-warung kecil yang ada di sebelah rumah kita atau di lingkungan rumah kita gitu ya. Nah, itu ya strateginya ya sifatnya ya no change strategi. Jadi ya tetap mereka bisnis as usual, mereka tetap buka gitu kan, pagi-pagi buka, jam 7 buka, jam 9 atau jam 10 mereka sudah tutup kan ya. Ya nggak ada sesuatu hal yang sifatnya signifikan gitu loh perubahannya kan gitu. Kemudian juga strategi laba atau profit strategy. Jadi merupakan suatu decision atau keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang sifatnya baru dalam situasi yang buruk dan bertindak seolah-olah masalah perusahaan itu hanya bersifat sementara. Jadi ya mereka tidak melakukan suatu hal yang sifatnya signifikan berbeda gitu kan ya. Dalam situasi yang buruk jadi bertindak seakan-akan ya nothing happens, jadi tidak ada apa-apa ya, bisnisnya berjalan seperti biasa kan gitu ya. Oke, next ya.
Kemudian untuk retrenchment strategi atau strategi penciutan atau penghematan. Jadi strategi ini digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan itu mempunyai posisi kompetisi yang lemah gitu loh. Jadi kalau mereka membandingkan dengan perusahaan lain, ya posisi mereka lemah gitu loh. Jadi ini keadaan demikian ini akhirnya mengakibatkan ya performance perusahaan itu ya rendah, turunnya penjualan, bahkan juga sampai kepada ya hilangnya laba atau hilangnya keuntungan gitu loh. Jadi ada 3 strategi ya. Strategi yang pertama itu adalah turnaround strategi. Strategi di mana mereka udah putar haluan menekankan kepada perbaikan efisiensi operasional perusahaan dan juga sangat tepat digunakan ketika masalah yang dihadapi itu masalah yang dihadapi itu ya memang sudah menjalar tetapi belum kritis sekali gitu. Jadi ia melakukan konsolidasi di seluruh unsur-unsur perusahaan dari semua divisi perusahaan gitu kan ya. Lalu yang kedua tuh captive company strategy. Jadi strategi perusahaan ini membuat perusahaan dapat mengurangi ruang lingkup aktivitas fungsional, misalnya seperti kayak apa ya marketing, atau mungkin mengurangi jatah periklanan, mengurangi jatah promosinya gitu kan ya. Atau mungkin juga misalnya mengurangi kegiatan market research-nya, survei-surveinya itu dikurangi dengan sangat signifikan. Jadi akhirnya apa? Jadi bisa mengurangi biaya gitu kan. Lalu yang ketiga strategi menjual atau divestasi. Jadi strategi ini ya bisa dipahami kalau misalnya manajemen masih ingin memperoleh harga yang baik bagi para pemegang sahamnya. Dan juga karyawan itu dan juga perusahaan itu masih ingin mempertahankan karyawan. Jadi tanpa ada yang harus ya di PHK dan juga si pemegang saham masih bisa mendapatkan bisa memperoleh haknya gitu kan ya. Nah, jadi dengan cara menjual perusahaannya secara overall secara keseluruhan. Nah, sebagai contoh misalnya seperti kayak Ford itu ya, itu General Motors yang di Amerika itu melakukan strategi divestasi dengan menjual bisnis unit itu ya Jaguar dan juga Land Rover kepada Tata Motors yang ada di India di tahun 2008. Tujuannya apa? Supaya untuk bisa meningkatkan laba perusahaan itu di tahun-tahun berikutnya kan gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah strategi kepilitan atau likuidasi. Jadi strategi kepilitan ini meliputi penyerahan manajemen perusahaan kepada pengadilan sebagai usaha untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Contohnya apa? Misalnya perusahaan Rio Airlines di tahun 2008 yang sempat mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan untuk sementara waktu. Oke. Sekarang kita lihat untuk analisis kekuatan dan juga kelemahan perusahaan dengan pendekatan yang sifatnya manajerial dan juga leadership atau kepemimpinan. Nah, sini ada 2 perspektif dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yaitu yang pertama adalah dari perspektif manajerial dan juga dari perspektif kepemimpinan. Perspektif manajerial itu dilihat dari identifikasi komponen variabel internal dan juga kita melihat kepada ada beberapa hal lain misalnya mulai dari pendekatan fungsional, kemudian pendekatan value chain approach, kemudian juga pendekatan keunggulan bersaing, competitive advantage, kemudian juga pendekatan profit impact marketing strategy. Nah, di sini kalau PIMS ini merupakan pendekatan yang menggunakan model regresi untuk menguji faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return on investment atau pengembalian dari investasi dari pihak investor gitu kan. Dari pihak perusahaan kepada investor. Jadi ROI-nya dihitung itu berapa gitu kan. Lalu juga pendekatan 7S untuk mengetahui profil perusahaan. Pendekatan ini mensyaratkan di mana perusahaan itu harus mengetahui dan juga mengevaluasi 7 variabel organisasi, mulai dari structure, strategi, staff, kemudian juga manajemen style, system and procedure, skill, dan juga shared value gitu loh. Nah, kemudian pendekatan PIMS ini merupakan pendekatan yang dikenalkan oleh GE atau General Electric. Jadi ini perusahaan raksasa ya, berasal dari Amerika Serikat. Ya, mereka mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya return on investment dengan menggunakan model regresi.
Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Harvard Business School, kemudian juga Marketing Science Institute, dan juga Strategic Planning Institute. Jadi ini dari SPI atau Strategic Planning Institute ini memberikan beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Gitu. Jadi yang pertama adalah intensitas investasi, kemudian juga pangsa pasar atau market share. Lalu yang ketiga pertumbuhan pasar atau market growth. Lalu yang keempat daur kehidupan produk life cycle. Lalu juga rasio biaya pemasaran dan juga besarnya penjualan, kan gitu ya. Nah, kemudian untuk evaluasi variabel internal, jadi untuk keperluan tersebut, untuk keperluan evaluasi variabel internal, ini terdapat empat pendekatan yang bisa digunakan. Pertama adalah pendekatan dengan kinerja dan kompetensi di masa lalu, pendekatan product evolution, pendekatan perbandingan dengan pesaing, dan juga faktor-faktor keberhasilan kunci. Nah, kemudian kalau untuk perspektif kepemimpinan itu ada, kita mengenal ada yang namanya kepemimpinan dalam manajemen pemasaran. Jadi ada sifatnya prospektor, defender, dan juga analyzer serta reactor. Nah, kemudian juga ada kepemimpinan dalam manajemen keuangan, ada tipe kepemimpinan sifat agresif, pasif gitu kan ya. Dan juga tipe manajer perusahaan superior dan juga perusahaan suboptimal. Oke, sekarang kita lihat satu persatu gitu loh. Nah, untuk tipe kepemimpinan dalam marketing manajemen itu mulai dari prospectors. Kepemimpinan dalam manajemen pemasaran itu berorientasi dalam peningkatan volume penjualan melalui pengenalan dan juga pengembangan produk baru dan juga peningkatan pangsa pasar atau market share. Lalu kalau tadi prospektor, yang kedua defender itu berorientasi untuk mempertahankan posisi pasar yang ada saat ini. Kalau analyzer itu jadi berusaha untuk mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan kepada pasar, tetapi pada saat yang bersamaan juga terkadang secara cermat menawarkan produk baru yang memang sudah sangat dipercaya dan bisa menjanjikan keberhasilan. Lalu untuk yang reaktor itu jadi merupakan strategi yang bersifat sementara dan tidak sistematis gitu kan ya. Kemudian untuk kepemimpinan dalam manajemen keuangan adalah tipe kepemimpinan sifatnya agresif. Jadi ini gambaran perusahaan yang manajernya memiliki sifat berani mengambil risiko demi mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian juga tipe perusahaan sifatnya pasif. Jadi manajer perusahaan tipe ini cenderung mempunyai strategi jadi safety first. Jadi mereka tuh mencari aman gitu loh. Strategi keuangan pasif ini bertujuan untuk mempertahankan posisi perusahaan yang sudah mencapai posisi yang sudah mapan, artinya sudah comfort gitu loh. Nah, kalau tipe manajer perusahaan superior itu tujuannya itu mempertahankan posisi bersaing yang saat ini sudah dicapai gitu kan. Nah, kemudian untuk tipe manajer perusahaan suboptimal bertujuan untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan konsekuensi risiko perusahaan yang meningkat, namun realisasinya perusahaan ini kurang berhasil dalam mencapai target tersebut. Jadi ya berusaha untuk bersaing, tetapi sayangnya perusahaan ini kurang berhasil. Jadi targetnya tuh masih di bawah gitu, masih belum bisa mencapai target yang diharapkan gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan mungkin monggo. Nanti untuk bahannya akan saya share di grup ya untuk bahan yang PowerPoint tadi. Nah, ini saya coba kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini di slide terakhir sini saya coba bikinkan seperti summary-nya. Jadi ada growth, ada stability, dan juga retrenchment strategi ya. Kalau growth tadi kan ada concentration, kemudian ada juga diversification. Nah, kalau stability ada pause or proceed with caution, kemudian no change stability, dan juga profit stability gitu-gitu ya. Nah, kalau retrenchment jadi turnaround, kemudian captive company atau dan juga bankruptcy atau liquidation gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang bertanyakan, monggo silakan. Sebelum saya akhiri dan nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan itu untuk PowerPoint-nya akan saya nanti share di grup ya setelah ini ya.
Kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan gitu ya teman-temannya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, yuk. Terima kasih, Pak. Yuk, yuk, mari.